Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kultum dengan judul Nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab. Bagaimana kita ketahui, Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Dan kemudian jarak usia beliau dengan Rasulullah sekitar 13 tahun. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi. Kita tahu bahwasanya Umar dulunya bukan Muslim dan beliau adalah orang yang keras menentang Islam. Bahkan Rasulullah sempat berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tegakkanlah Islam dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Kalau Rasulullah menggelari Umar bin Hisam dengan Abu Jahal, sementara Umar bin Khattab dengan Abu Hab, yaitu Bapak Singa. Rasulullah juga menggelari Umar dengan Al-Faruq, yaitu orang yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Karena beliau sangat tegas dalam kepemimpinannya dan selalu konsisten dengan prinsip-prinsip yang beliau bawa. Paling tidak ada 3 nilai kepemimpinan yang bisa kita ambil dari kisah tauladan kehidupan Umar bin Khattab. Yang pertama, saat beliau memimpin, kita lihat beliau sangat profesional. Jadi ada nilai profesionalisme dan karakter menghargai orang lain. Beliau tidak pernah bias kepemimpinannya. Beliau tidak pernah mencampur adukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan ke dalam pemerintahannya. Sehingga pemerintahannya betul-betul untuk semua. Itu bisa kita lihat ketika beliau ditemui oleh anaknya yang baru saja diejek oleh teman-temannya. Kenapa? Karena anaknya memakai baju yang sobek. Ini bayangkan anak khalifah selevel gubernur kalau sekarang bajunya sobek. Dan ada tambalan. Ketika anaknya berkata kepada Umar, "Ya ayah, tolong belikan aku baju baru karena bajuku sobek dan teman-temanku selalu memberikan hinaan, cacian dan bulian." Lalu kata Umar, "Wahai anakku, ayah sedang tidak ada uang. Ayah berjanji bulan depan saat ayah gajian, insya Allah ayah akan belikan." Kemudian anaknya bermain lagi, tapi perlakuan yang sama juga diterima lagi oleh anaknya. Maka sebagai seorang manusia, Umar pun berpikir bagaimana memberikan solusi agar anaknya tidak diejek lagi oleh teman-temannya. Akhirnya Umar mengajukan proposal kepada kepala Baitul Mal. Lalu Umar memerintahkan anaknya, "Pergilah sekarang kepada pamanmu, kepala Baitul Mal, penjaga Baitul Mal. Sampaikan kepadanya bahwa ayah pinjam uang untuk beli bajumu dan akan dibayar saat ayah gajian." Lalu pergilah anak Umar tadi menemui kepala Baitul Mal. "Wahai paman, tadi ayahku Amirul Mukminin menyampaikan pesan bahwa beliau ingin meminjam uang untuk membeli bajuku. Dan nanti akan dibayar saat ayah gajian. Silahkan dipotong langsung dari gajian ayah." Lalu apa jawaban kepala Baitul Mal? "Wahai anakku, sampaikan salam kepada Amirul Mukminin ayahmu. Sampaikan kepadanya apakah bahwa dia akan masih hidup sampai gajiannya diterima. Kalau itu terjawab, saya akan memberikan pinjaman." Lalu anaknya dengan penuh kekecewaan pulang, lalu menyampaikan kepada Umar, "Wahai ayah, paman kepala Baitul Mal memberikan jawaban seperti ini. Apakah ayah ada yang menjamin kalau ayah akan hidup sampai gajian datang?" Nah, saat itulah terlihatlah profesionalisme seorang Umar. Bahwasanya kepentingan pribadi tetaplah kepentingan pribadi. Kepentingan pemerintahan dan negara tetaplah kepentingan pemerintahan dan negara. Saat itu Umar apakah dia marah? Dia tidak marah. Justru dia langsung bersujud, "Ya Allah, Engkau telah titipkan orang-orang yang amanah kepada hamba. Engkau titipkan pembantu-pembantu hamba yang amanah." Bayangkan kalau sekarang ada gubernur
gubernur ditolaknya oleh kepala dinas itu langsung dipecat. Langsung hari itu juga telepon berdering, kamu saya pecat. Besok pagi ada yang lain yang akan gantikan. Itu yang pertama. Nilai yang kedua, nilai toleransi dan suka menolong. Umar itu sangat toleran orangnya. Dan beliau sangat suka menolong. Tanpa pandang bulu siapapun yang membutuhkan pertolongan, kalau Umar bisa, itu akan langsung ditolong. Itu bisa kita lihat dengan kisah Umar bertemu dengan seorang Arab Badui. Ketika Umar berpatroli pada malam hari, mengendarai kuda, di tengah padang yang luas, Umar melihat ada seseorang yang menggelar tenda. Umar tidak langsung menegurnya, dia biarkan tendanya sampai selesai dipasang, lalu Umar baru mendekati. Lalu Umar bertanya kepada Arab Badui tadi, "Wahai saudaraku, siapakah engkau?" Lalu Arab Badui tadi menjawab, "Saya adalah seorang Arab Badui." "Lalu siapa yang sedang menangis di dalam tendamu? Dia merasakan sakit dan mengerang kesakitan, siapakah itu?" Lalu kata Arab Badui tadi, "Pergi sajalah, itu bukan urusanmu. Ini urusan saya. Dan saya tidak pernah kenal dengan kamu." Lalu Umar bertanyakan, "Siapakah dia? Kalau kamu butuh bantuan, aku akan bantu." Lalu ketika ada kata bantuan itu, Arab Badui tadi tertarik. Yang di dalam adalah istri hamba yang mau melahirkan. Di sini saya tidak kenal dengan seorang perempuan pun yang membantu menolong melahirkan. Dan saya tidak punya biaya untuk melahirkan. Lalu kata Umar, "Tunggulah sebentar, saya akan carikan orang untuk bisa membantu melahirkan istrimu." Lalu Umar pulang ke rumahnya menemui istrinya Ummi Kalsum. "Wahai istriku, mahukah engkau mendapatkan pahala malam ini? Pahala yang sangat besar membantu seseorang melahirkan." Lalu Ummi Kalsum segera bersiap, lalu berangkatlah mereka menemui Arab Badui tadi. Dan langsung Ummi Kalsum masuk ke dalam tendanya, membantu sampai istri Arab Badui tadi melahirkan. Nah, ketika istrinya telah melahirkan, anaknya telah menangis, secara tak sengaja Ummi Kalsum bilang kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, katakan kepada lelaki di sebelahmu bahwa anaknya sudah lahir." Ketika mendengar kata-kata Amirul Mukminin, laki-laki Badui tadi terkejut. Wah, inikah sang gubernur yang fenomenal itu? Gubernur yang pedangnya sangat tajam kepada orang-orang yang salah dan sangat tegas kepada orang-orang yang zalim. Inikah dia, Umar bin Khattab yang terkenal itu? Terkejut dia ketika ia tanyakan kepada Umar, "Engkaukah Umar itu?" Lalu kata Umar dengan reaksi biasa saja, "Ya, sayalah Umar. Dan saya membantu kamu seperti membantu siapa saja yang ada yang membutuhkan pertolongan." Demikianlah Umar, dia seorang yang suka membantu, sangat toleran, padahal itu ada Arab Badui. Dia tidak kenal, itu hamba sahaya dan segala macam. Siapa saja, tidak pandang bulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu nilai tanggung jawab dan karakter rendah hati. Itu nilai kepemimpinan ketiga yang ada pada Umar. Itu kita lihat dalam sebuah kisah yang masyhur, bagaimana Umar ketika berjalan-jalan ke tepi kota Madinah, beliau melihat ada orang yang membuat api unggun. Lalu beliau dekati. Ketika beliau dekati, ternyata ada seorang perempuan dengan 2 orang anak, di dalam pancinya ada batu yang dimasak. Maka ketika itu Umar bertanya, "Wahai ibuku, apa maksudmu dengan wahai saudariku, apa maksudmu dengan memasak batu di dalam pancimu? Engkau tidak akan pernah tahu kesulitanku. Sudah 3 hari saya belum makan dengan anak-anak saya. Sementara Umar yang zalim itu tidak pernah tahu nasib kami." Oh, ternyata dalam 3 hari itu Umar sakit. Dia biasanya selalu berkeliling kota Madinah. Tapi dalam 3 hari itu dia sakit. Dan 3 hari itu ada orang yang kelaparan ketika dia sakit. Lalu kata Umar, "Kenapa engkau menipu anak-anakmu?" "Ya, hanya inilah satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan. Sampai batu ini tidak akan masak, sehingga anak-anak saya kelelahan, lalu dia tertidur. Inilah yang saya lakukan sampai 3 hari ini." Umar yang zalim itu kelak akan saya minta pertanggungjawaban di akhirat. Ketika itu Umar langsung meloncat, lari, langsung ke Baitul Mal. Lalu menyandang sekarung gandum yang ditaruh di punggungnya. Lalu dibawa sendiri. Di tengah jalan ada sahabat yang bertanya, "Umar, kenapa engkau bawa sendiri?"
bukankah bawahanmu banyak? Bukankah pembantumu sangat banyak? Atau aku sendiri yang bawa? Engkau tidak akan pernah tahu urusanku, kata Umar. Apakah engkau mau memikul dosaku nanti di akhirat? Maka dengan semangat Umar terus melanjutkan perjalanannya sambil memikul gandum yang dibawa kepada ibu dan anak tadi. Dalam riwayat diceritakan bahwa Umar langsung memasakkan dan langsung menyuapi ibu dan anak-anaknya. Setelah itu Umar langsung pergi. Dalam riwayat diceritakan bahwa Umar menyelip masuk ke dalam semak-semak, lalu mengintip. Nah, lalu di sana terlihat betapa cerahnya wajah anak-anak setelah diberikan makan dan ibu yang ia temui tadi. Maka saat itu Umar air matanya menetes, "Ya Allah, Engkau telah selamatkan aku dari mereka yang nanti akan menuntutku di akhirat." Seperti itulah Umar. Dan itulah 3 nilai karakter yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Semoga semua nilai-nilai luhur dalam kehidupan Umar itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kadang-kadang memang penuh drama untuk sebuah kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridaka wal hinayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.